Pelatih Amerika Latin ini, setor pemain ke Sintayong untuk dimainkan di Timnas Indonesia. Dia adalah jelang laga Timnas Indonesia yang akan menghadapi Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih asal Amerika Latin menyetor 3 nama pemain ke Sintayong. Pemanggilan pemain Timnas Indonesia oleh sang pelatih kepala Sintayong, sempat mendapat pro dan kontra di kalangan netizen. Hal ini karena banyak pemain yang sedang dalam performa bagus tetapi tak dilirik oleh pelatih asal Korea Selatan. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda Senior dijadwalkan akan menjamu Brunei terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kemudian, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Brunei di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, 5 hari kemudian. Dikutip dari laman resmi PSSI, tiket yang dijual untuk pertandingan tersebut berjumlah 30.000 lembar. Sementara itu, pelatih asal Meksiko yakni Leonardo Medina Arellano yang menjadi pelatih Persis Solo ini merekomendasikan 3 pemain Laskar Sambernyawa yang layak dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Di mana salah satu pemain direkomendasikan adalah gelandang Persis Solo, Sutanto Tan. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai kalau Sutanto Tan mampu tampil konsisten sejauh ini selama membela Persis Solo. Mantan pemain PSM Makassar, Sutanto Tan tercatat telah memainkan 14 pertandingan bersama Persis Solo di Liga 1, 2023, 2024, dan berhasil menorehkan 1 gol. Tak sampai di situ, Medina juga menyodorkan nama Muhammad Fakih Maulana dan Altaf Indi Al-Rizky layak diberikan kesempatan untuk merumput bersama Timnas Indonesia U23. Altaf Indi Al-Rizky, seorang penyerang muda Persis Solo. Dirinya juga sudah sering dimainkan di kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 untuk Timnas Indonesia U23. Menurut Medina, kedua pemain tersebut layak diperhitungkan dan diberi kesempatan oleh Sintayong. Fakih Maulana diketahui tercatat telah memainkan 13 pertandingan bersama Persisi Solo. Sementara Altaf Indi Al-Rizky telah 12 kali tampil bersama Persis Solo dan mencatatkan 1 gol di Liga 1 musim ini. Gerasak-gerusuk Asnawi bikin ngeri pelatih Jeonnam Dragons, kapten Timnas Indonesia hanya main sebentar lawan mantan bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam hanya bermain sebentar saat membawa timnya. Jeonnam Dragons menang 3-2 atas mantan timnya Ansan Greeners di Guangyang Stadium, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Asnawi Mangkualam kembali tampil bersama Jeonnam Dragons pada Sabtu sore. Kali ini lawan yang menjadi tamu di Guangyang Stadium adalah mantan tim Asnawi, Ansan Greeners. Pelatih Jeonnam, Lee Yang Kwan memasang Asnawi sejak awal laga di pos bek kanan. Bermain menyerang sejak awal laga, Jeonnam Dragons sukses unggul cepat pada menit ke-16. Pemain asing Jeonnam asal Kosovo, Leonard Plana memenangi perebutan bola di sisi kanan. Ia melewati satu pemain dan melepaskan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola mengenai pemain belakang lawan dan masuk ke gawang Ansan Greeners, 1-0. Asnawi mendapat kartu kuning pada menit ke-25 karena melanggar pemain Ansan di dekat kotak penalti. 4 menit berselang, Asnawi kembali melakukan pelanggaran di sisi kanan pertahanan Jeonnam dengan menabrak salah satu pemain Ansan. Pelanggaran ini cukup keras hingga pemain lawan mendapat perawatan, beruntung bagi Asnawi tak mendapat kartu kuning kedua. Aksi keras Asnawi membuat pelatih Jeonnam Dragons, Lee Yang Kwan khawatir kapten Timnas Indonesia itu di kartu merah. Ia akhirnya menggantikan Asnawi dengan Lee Kyu Hyuk pada menit ke-33. Tanpa Asnawi, Jeonnam gagal mempertahankan keunggulannya hingga babak pertama berakhir. Pada menit ke-45+3, Ansan mencetak gol penyeimbang lewat sepakan jarak jauh Kim Beom-soo. Di babak kedua, Jeonnam langsung menyengat lewat 2 gol cepat di babak kedua. Leonard Plana memberi umpan ke space kosong di sisi kiri kotak penalti, langsung dieksekusi oleh Valdivia lewat finishing cantik ke pojok gawang, tepatnya pada menit ke-56+1.
3 menit berselang, giliran Valdivia memberi umpan kepada Plana di sisi kanan. Penyerang asal Kosovo melepas sepakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper Ansan, 3-1. Ansan Greeners memperkecil ketinggalan pada menit ke-75 lewat gol dari Yoon Ju-tae. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Jeonnam Dragons mengunci kemenangan 3-2 atas Ansan Greeners. Dengan hasil ini Jeonnam Dragons naik ke posisi 5 klasemen sementara. Sementara buat Asnawi, laga ini jadi bukti bila sang pelatih tegas akan kekhawatirannya dengan permainan keras kapten timnas Indonesia itu. Sintayong panggil 25 pemain timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, akan memanggil 25 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam. Pertandingan tersebut merupakan laga leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, GSJ Palembang, Sumatera Selatan, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kepastian 25 pemain yang akan dipanggil Sintayong itu disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova mengatakan awalnya bukan 25 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih. Tapi ada 26 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, kekuatan timnas Indonesia harus berkurang. Pasalnya, salah satu pemain itu batal membela timnas Indonesia karena mengalami cedera. Nova belum tahu apakah akan ada penambahan pemain atau tidak. Semua keputusan itu ada di tangan Sintayong. Beberapa pemain timnas Indonesia dikabarkan memang mengalami cedera. Mereka adalah Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand. Rencana awal itu 26 pemain yang dipanggil tapi kemungkinan hanya 25 nama saja, kata Nova. Ini karena satu pemain mengalami cedera, lanjutnya. Sebelum membela timnas Indonesia, para pemain tersebut harus memperkuat klubnya baik di Liga 1 2023/2024 dan luar negeri. Setelah itu, mereka wajib berkumpul bersama di Palembang sebelum pertandingan berlangsung. Sintayong hanya mempunyai waktu 3 hari saja untuk meracik strategi melawan Brunei Darussalam. Diharapkan semua pemain sudah bisa berkumpul. Rencananya tanggal 9 Oktober tahun 2023, kami berkumpul di Palembang, ucap Nova. Laga timnas Indonesia vs Brunei Darussalam tidak hanya digelar satu kali saja. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Seri Begawan, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Brunei Darussalam untuk lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos, maka timnas Indonesia akan masuk ke dalam grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina.